Tuhan, kami menyerahkan apa yang akan hamba-Mu sampaikan di dalam live ini Tuhan. Kami percaya bahwa bukan bibir lidah hamba-Mu yang berbicara, tapi urapan-Mu, Roh Kudus-Mu Engkau sampaikan buat setiap pesan, buat orang-orang yang mendengar hari ini Bapa. Terima kasih, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, dan kami tetap percaya bahwa iblis tidak ada ambil bagian sedikit pun, karena kami tahu bahwa live ini adalah untuk memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Kita review sebentar ya. Hari ini sudah praktek semua ya. Ada beberapa orang yang sudah report ke saya, Bu Eli, saya sudah mulai praktek berjeripaya, berjuang, dan percaya ya. Kita percaya bahwa hari ini jangan sampai kita pulang tidak bawa berkas. Hari ini di dalam keadaan apapun, pastikan respon itu sebagai benih kebenaran saudara. Saudara terus tabur di tengah masa sukar. Jangan pernah lalai untuk berespon benar ya. Karena kalau saudara gagal respon benar, saudara tidak dapat poin nanti ya. Di tengah keadaan apapun, dan belajar untuk diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau saudara dan saya kepingin menikmati berkat Abraham sampai anak cucu, mulai belajar praktek seperti Abraham. Apa saudara? Tetap percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya pada kenyataan ya. Imannya tidak akan menjadi lemah. Walaupun tidak ada bukti baik, imannya tetap kokoh. Saudara hari ini tidak lihat bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap, iman saudara tidak boleh on off. Iman itu harus di atas rata-rata, di atas kenyataan hidup ya. Yang ketiga, tidak bimbang lagi. Walaupun saudara berkata rasanya kok susah ya, sulit dipercaya, tapi percayalah ketika kita tidak bimbang. Karena apa? Dari tiga ini, karena saudara dan saya fokus kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita semua secara kekuatan, saya juga kalau mengukur secara kekuatan, tidak ada yang mampu melewati semua ini. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, fokus kepada kekuatan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, maka segala sesuatu itu pasti mungkin. Amin saudara ya. Hari ini kita mau bahas tentang share firman ya. Kita sama-sama belajar saudara ya. Kita percaya hari ini adalah bahwa Tuhan adalah gunung batu saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan pernah goyah ya. Kalau saudara tahu Mazmur 62 itu, Daud itu dalam keadaan tekanannya tidak kecil saudara. Orang yang dikejar-kejar pembunuh, sementara pembunuhnya itu adalah mertuanya ya. Bahkan saudara tahu kalau orang dikejar-kejar untuk dibunuh, itu kaitannya dengan nyawa. Saudara dan saya hari ini dikejar virus corona, panik. Kenapa? Karena nyawa ya. Karena virus corona ini bisa merenggut nyawa, sebagaimana halnya Daud. Daud mengalami tekanan yang besar ya. Daud itu mengalami tekanan yang tidak mudah saudara. Tapi kita belajar sama-sama daripada Daud. Yuk kita lihat di Mazmur ya. Sambil tunggu lainnya sudah mulai banyak yang gabung ya. Mazmur 62, saya akan agak santai ya. Ayat 2 sampai 3 kita baca dulu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau saudara lihat dari apa yang diperkatakan Daud, kita renungkan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa kunci kenapa Daud itu tidak goyah, karena dia dekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan tekanan apapun, Daud berkata, aku tenang. Dan Daud selalu berkata, daripadanya lah keselamatanku. Daud menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batunya. Dari tiga hal ini kita tahu bahwa hari-hari ini di tengah tekanan yang berat, kita belajar keteladanan Daud. Banyak orang ketika tekanan semakin berat ya, justru hidupnya makin jauh dari Tuhan.
Kita merasa sudah putus asa, kita merasa tawar hati, kita merasa bahwa doa itu menguap begitu saja. Rasanya pergumulan saya tidak bertambah baik. Padahal kalau Tuhan mau tolong hidup saya itu hanya membalik telapak tangan. Tapi kenapa Tuhan tidak bertindak? Dan hidup saudara mulai berespon menjauh ya. Tadi pagi saya sempat share firman di grup ya. Hidup saudara dan saya hari ini iblis tahu. Kenapa iblis paksa saudara mulai menjauh dari Tuhan? Karena iblis tahu kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara akan berespon terus berseru-seru kepada Tuhan, saudara akan terus mencari Tuhan ya. Saudara akan terus bertanya-tanya, mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap proses. Iblis tahu hasilnya pasti luar biasa. Dan kita belajar dari seorang Daud di ayat 6-nya ya. Mazmur 26 ayat 6. Berkata gini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud menjadikan Tuhan gunung batunya, Daud menjadikan Tuhan keselamatannya, Daud menjadikan Tuhan harapannya. Ini yang berkata bahwa kita seringlah kali menyanyikan lagu Kaulah segalanya ya di dalam hidupku. Tapi pada waktu keuanganmu digoncang, pada waktu kesehatanmu digoncang, rumah tanggamu digoncang, Tuhan bisa lihat. Waktu saudara nyanyi Kaulah segalanya, itu dari hati yang terdalam atau mulut? Saudara akan terlihat. Ketika keuangan tergoncang dan saudara mulai menjauh dari Tuhan, saudara mulai panik, berarti Tuhan menilai, oh ini cuman di mulut. Senyatanya ketika ada proses membuat dia mengalami goncangan, dia tidak lagi mengatakan bahwa aku gunung batuku, aku Tuhan keselamatanku, Tuhan pengharapanku. Terbukti mulai fokusnya berubah. Zona nyaman masih bisa Tuhan, kaulah segalanya. Tapi sekarang sudah berubah, keuanganku segala-galanya ya, rumah tanggaku, suamiku, usahaku, segala-galanya. Dan kita belajar dari seorang Daud 3 hal. Yuk buka Mazmur 62 ayat 9 ya. Kita belajar sama-sama supaya saudara ketika kita praktek seperti seorang Daud, itu yang membuat Daud bisa mencuri hatinya Tuhan. Ya, saya belajar mengcopy apa yang Daud lakukan dalam hidup saya supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah masa proses. Saya tahu ketika hati Tuhan disenangkan, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Amin, saudara. Ayat yang ke-9, apa rahasia Daud? Dia bisa dekat, dia bisa tenang, dia bisa mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu, keselamatan dan pengharapannya. Ini kata kuncinya. Percayalah ya, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ya, saudara dan saya hari ini kita harus percaya kepada Tuhan yang pertama setiap waktu. Ya, yang kedua berkata apa Daud? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, yang ketiga Allah ialah tempat perlindungan kita. Ada 3 hal yang akan saya bahas hari ini, langkah-langkah Daud. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, bukan waktu tertentu, bukan loh ya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Artinya mau waktu keadaan saudara diberkati, keadaan saudara lagi ngalami goncangan, keuangan saudara masih ngalami krisis, kesehatan saudara, suami saudara dalam pergumulan bahkan mungkin makin menyakitkan hati, saudara makin difitnah, makin diinjak-injak. Pesan buat saudara dan saya hari ini, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Artinya percaya tidak ada kata tetapi. Sekali percaya di dalam goncangan apapun, saudara tetap tenang. Saudara tetap dekat kepada Tuhan karena rasa percaya saudara tidak ditentukan oleh keadaan baik atau buruk. Amin, saudara.
Dan Daud berkata ketika percayalah, yang pertama saya akan bahas ya, yang kedua adalah curahkanlah, 3 hal. Percayalah, curahkanlah, berlindunglah, 3 hal ini yang akan saya bahas. Yuk kita lihat di Mazmur 62 ayat 12 ya. Ayat ke-8 dulu. Pada Allah ada keselamatanku. Kenapa Daud bisa percaya kepada Tuhan setiap waktu? Karena Daud berkata bahwa pada Allah itu sumber keselamatanku, kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 3 hal Daud berkata bahwa Tuhan itu keselamatannya, Tuhan itu adalah kekuatannya, Tuhan itu adalah perlindungannya. Bahkan di ayat 12, Mazmur 62 ayat 12, Daud berkata gini, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Saudara dan saya hari ini percayalah kepada Tuhan di tengah keadaan krisis hari ini, virus corona yang masih belum berlalu, bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan. Siapa yang bisa memberhentikan semua proses kehidupan, kehancuran, kegoncangan dalam masalah hidup saudara dan saya? Hanya kuasa Tuhan. Makanya hari ini jangan sampai iblis mencuri rasa percayamu hanya karena mata kita dipaksa lihat bukti. Iblis akan datang pada saudara dengan membawa bukti. Ini loh bukti. Kamu mau ngomong apa? Kalau bukti sudah menunjang dan engkau tidak bisa ngapa-ngapain, kekuatanmu sudah tidak mungkin bisa mengubah keadaan. Ingatkan buat diri saudara, hari ini aku percaya bahwa Tuhan itu sumber keselamatan, Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu perlindungan. Segala kuasa apapun tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan yang berpihak buat saudara dan saya sampai hari ini. Amin saudara. Itu yang dilakukan Daud. Dan saudara lihat, kita belajar dari seorang pemazmur supaya saudara lebih yakin lagi ya. Waktu saya mempersiapkan ayat ini, saya cuma berkata, Tuhan kasih saya firman-firman supaya saudara dan saya yang ada di rumah hari ini lagi terpuruk ya, imannya lagi lemah, lobet ya. Ini yuk kita buka di Mazmur 46 ya, ayat 2 dan 3 ya. Kita baca dulu. Ini judulnya dari seorang pemazmur yang berkata juga bahwa Allah itu kota benteng kita ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lihat saudara, pemazmur berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan. Pastikan hari ini keuanganmu walaupun kacau balau, keadaanmu kacau balau, jangan pernah cari perlindungan dan kekuatan di luar Tuhan. Buat saudara dan saya, selama saudara berlindung dan mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan aku. Bahkan perlindungan Tuhan itu nanti kita bahas di topik ketiga ya. Lihat berikutnya, kesesakan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan hanya terbukti, tapi pemazmur berkata sangat terbukti ya. Ayat sebab itu kita tidak akan takut ya. Sekalipun bumi itu berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, kita itu tidak akan pernah takut. Hari ini mungkin keuanganmu digoncang begitu berat, rumah tanggamu digoncang begitu berat. Hari ini Tuhan ingatkan, percayalah kepadaku setiap waktu. Karena akulah gunung batumu, kota bentengmu, bahwa ketika aku menolong engkau di dalam kesesakan, pertolonganku itu sudah sangat terbukti. Tuhan sebagai penolong kesesakan buat saudara dan saya, tidak ada yang mengalahkan. Sangat terbukti. Bahkan kita baca lagi Mazmur 46 ayat 6 ya sampai 8. Allah ada
ada di dalamnya. Itu ya. Di kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, hari ini pastikan di tengah goncangan hidup saudara dan saya, selalu pastikan bahwa ada Allah di dalam kehidupan keuanganmu, di dalam kehidupan kepanikan akan usahamu, tokomu yang sepi, akan ke rekening koran yang sudah mulai berkurang banyak, akan hutang bank dan sebagainya, akan suami, pergumulan anak-anakmu. Dan ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kalau engkau melibatkan aku sebagai gunung batu keselamatanku, dan aku ada di dalam setiap proses hidupmu, aku sedang turut bekerja, percayalah, Tuhan berkata, keadaanmu tidak akan goncang. Ya. Dan ini yang kata-kata berikutnya yang membuat saya itu terbuka mata saya. Saya dulu bilang gini, Tuhan, kalau keadaan tidak tergoncang, kenapa rumah tangga saya semakin buruk? Bahkan keadaan untuk melihat bukti baik tidak ada. Ketika Tuhan tunjukkan saya firman ini, saya berkata, oh ini jawabannya. Tuhan kasih saya jawaban ini, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, memang keadaanmu pasti tidak akan tergoncang, itu janjiku. Tapi pertolonganku, sekalipun hari ini tidak instan, tapi pertolonganku itu akan terjadi menjelang pagi. Artinya segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, mungkin keadaan hidup saudara dan saya hari ini sedang dalam proses. Proses apa? Tengah malam, belum menjelang pagi. Kita tahu bahwa ada pujian yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ya, itu lagu yang sering kita nyanyikan. Kita percaya bahwa hari ini saudara jangan pernah menyerah. Orang yang sedang di dalam perjalanan, proses tengah malam, tiba-tiba menjelang pagi, itu waktunya ndak ada yang bisa prediksi. Mungkin 1 jam ke depan menjelang pagi, kita ndak bisa prediksi antara proses tengah malam tiba-tiba menjelang pagi. Coba saudara kalau tidur amati, dari waktu menjelang tengah malam menjelang pagi tiba-tiba terang. Seperti itulah cara Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Dia akan beri kejutan, tidak tahu, sejam kemudian. Justru hari ini ingatkan, hari ini kesusahan, besok pasti ada janji Tuhan. Hari ini susah, besok pasti ada pengharapan. Selama ada nafas, selama masih ada hari esok, begitulah cara Tuhan akan memberikan anugerah, akan memberikan kasih setianya selalu baru ketika saudara dan saya buka mata. Amin. Jadi saudara hari ini tidak perlu takut ya. Tuhan sudah ingatkan bahwa aku sebagai penolong di dalam kesesakanmu sudah sangat terbukti. Tidak ada yang lebih bisa membuktikan pertolongan apapun selain pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkata di ayat 6, ketika engkau tetap melibatkan aku sebagai gunung batu dan kau percaya bahwa akulah keselamatanmu, engkau tidak akan goncang dan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ya, ayat 7, bangsa-bangsa ribut, ya, hari ini bangsa-bangsa mungkin ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, ya, dan bumi pun hancur. Saudara, lihat dunia ini sedang dalam perjalanan menuju kesudahannya. Tetapi ayat 8-nya ini lihat, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin saudara. Hari ini dunia boleh kacau balau, ya semua boleh tergoncang, tapi saudara dan saya pastikan sebagai anak Tuhan, saudara dan saya sudah dijamin aman, tidak akan tergoncang. Belajar menjadi seorang seperti Daud yang selalu tetap dekat, tenang. Dengar berita buruk, goncangan di dunia yang prediksinya nanti bakal terjadi ini dan ini, paksakan buat hidup saudara dan saya ketika saudara sudah mengerti, aku mau seperti Daud, aku mau curi hatinya Tuhan, aku mau tetap dekat sama Tuhan, aku tidak mau dengar apapun juga, aku mau berjalan tenang, karena aku tahu ketika aku percaya kepada Tuhan setiap waktu saudara,
Tidak ada sewaktu-waktu, tapi setiap waktu aku mau meletakkan percayaku kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti. Keadaanku tidak akan goncang. Tuhan pasti menolong yang menjelang pagi, karena janji Tuhan itu pasti seperti fajar yang selalu terbit di pagi hari. Amin. Yang ketiga, Tuhan pasti menyertai. Dunia boleh hancur, tapi buat saudara dan saya selalu ada tangan yang menyertai sampai akhir menutup mata. Bahkan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya tidak ada kata hari ini seburuk apapun, dia tetap selalu berinisiatif menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita buka yang kedua ya, supaya cepat selesai. Yang tadi yang pertama apa saudara? Yang kedua tadi curahkanlah hati. Yang pertama tadi percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Setelah kita percaya, langkah yang kedua adalah saudara membawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan. Jangan banyak curhat sama manusia ya. Ada satu orang yang saya lihat karena banyak curhat sama banyak orang ya. Akibatnya hari ini pusing 7 keliling karena bingung. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Yang mana yang diambil? Semuanya pada membuat takut. Tapi buat saudara dan saya ada tempat curhat yang tepat. Bahkan ketika saudara mencurahkan isi hati saudara, saudara bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan beri engkau kelegaan. Mungkin masalah saudara belum selesai. Seperti saya, proses 11 tahun, tiap kali saya curhat, apakah saya melihat keadaan baik? Tidak saudara. Bahkan keadaan kadang-kadang tambah buruk. Tapi yang membuat saya tetap kuat adalah saya punya kelegaan. Ketika saya curhat sama Tuhan, Tuhan berikan banyak saya rema melalui firman, banyak kekuatan, dan di situ saya mulai bangkit. Dan ternyata ketika saya bangkit, apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Bahkan di tengah proses Tuhan kasih saya kejutan-kejutan yang membuat saya berkata, takjub saya melihat kuasa-Mu Tuhan. Justru ketika saya tidak panik lagi, Tuhan berkata, engkau sudah memenangkan pertandingan ini, di mana iblis sudah tidak bisa ambil celah ketika engkau mulai curahkan isi hatimu kepadaku dan engkau mulai melepaskan bebanmu. Saudara tahu, berjalan maju dalam pertandingan itu menanggalkan apa? Yang pertama, menanggalkan dosa dan beban. Saudara tidak akan bisa maju di dalam area pertandingan saudara hari-hari ini di akhir zaman kalau saudara terus pikul yang namanya dosa dan beban. Berat saudara. Mulai hari ini lepaskan. Makanya beberapa hari ini saya sibuk, banyak ibu-ibu yang berkata, bagaimana mengatasi suami yang kasar, suami yang suka pukul. Karena musim karantina, banyak suami-suami yang tekanannya tinggi, istri tekanannya tinggi, sehingga di rumah seperti ajang boxing saudara. Ingat buat saudara dan saya, dunia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, di tengah masa sukar, saudara dan saya harus benar-benar sadar apa yang akan kita perbuat. Amin saudara. Dan ketika kita mencurahkan isi hati, saya berjalan dengan kelegaan. Saya berjalan maju tanpa ada beban. Di situ saya melihat bagaimana saya bisa menabur benih-benih kebenaran saya secara maksimal. Amin. Bagaimana Mazmur 62 ayat 13 Daud berkata ketika dia curahkan isi hatinya, ini yang berkata ya, dan daripadamu juga kasih setia. Daud tahu kenapa dia harus curahkan isi hatinya kepada Tuhan, karena Daud tahu bahwa kasih setia itu adanya dari Tuhan. Orang yang saudara ajak curhat belum tentu punya hati baik buat saudara. Tapi justru kalau Tuhan itu adalah satu jawaban yang luar biasa. Karena dia punya kasih setia yang tulus buat saudara dan saya. Dia tidak akan pernah menjerumuskan saudara untuk hancur. Dan Daud berkata, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saya yang hari ini disakitin, saya cuma bilang sama ibu-ibu, serahkan dosa suamimu ke dalam tangan Tuhan. Kalau makin diurusi dosa suamimu, kamu makin pusing 7 keliling,
Akibatnya kamu seharusnya terima berkat Tuhan, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena terpuruk. Lihat dosanya tiap hari, tiap jam baca bukti WA. Dari WA yang dicek, ke rekening dicek seperti saya dulu, makin stres. Tidak bisa bangkit sama sekali. Tidak bisa dengar apa kata Tuhan. Apa yang saya dengar adalah kata iblis. Ya, iblis membuat saya makin terpuruk. Akibatnya hidup saya hari-hari itu cuman merenungi nasib, mengasihi diri sendiri. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan tempat curhat saya diberi kelegaan. Kasih setianya dialirkan. Ada anugerah, ada kekuatan membuat saya di tengah badai sekalipun saya berjalan maju tanpa ada beban. Amin, saudara. Dan kita lihat bagaimana di Ulangan. Yuk kita belajar ya dari seorang Musa. Ini ketika saya ambil firman, saya bilang ini luar biasa. Musa waktu memberikan nasihat kepada bangsa Israel, waktu dia akan masuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah pusaka, ya. Musa tidak bisa masuk karena kesalahannya. Ini Musa, ya. Musa itu karena kesalahan bangsa Israel, akibatnya dia kena dampaknya. Seringkali saudara dan saya jangan seperti Musa, ya. Gara-gara suamimu yang selingkuh, engkau kehilangan berkat. Justru dari suami yang selingkuh, itu Tuhan mau kasih berkat yang luar biasa. Saya ketika mengerti pikiran Kristus, justru hari ini saya menikmati berkat Tuhan, kepercayaan, rencana Tuhan yang indah. Gara-gara, makanya saya bilang, terima kasih Tuhan, buat suami yang selingkuh, buat wanita itu yang berusaha merusak rumah tangga saya, melalui kehidupan mereka, melalui perbuatan mereka. Justru hari-hari ini aku menikmati berkat karya Tuhan yang luar biasa. Dan hidupku hari ini sudah menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus, menjadikan semua bangsa muridmu. Dan saya percaya saya dapat upah berkat di bumi dan di surga sampai keturunan, di balik proses rumah tangga saya yang kacau balau. Amin, saudara. Saya berkata, yuk kita lihat bagaimana respon Musa ketika memberi nasihat, ya. Ulangan 4 ayat 7 yang kita baca dulu. Ulangan 4 ayat 7, ya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Musa itu jelaskan, kalau ada apa-apa, hari ini panggil aja nama Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada siapapun yang bisa lebih dekat daripada Allah kita, waktu kita memanggil namanya. Amin, saudara. Dan Musa mengingatkan pada bangsa Israel. Berikutnya, kita baca Ulangan 4 ayat 30-31, ya. Apabila engkau dalam keadaan terdesak, ini nasihat Musa, ya. Kalau nanti dalam keadaan terdesak, saudara dan saya hari ini dalam keadaan terdesak, ini pesannya. Segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Hari ini kalau keadaan terdesak, curhat aja sama Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Jangan banyak dengar apa kata manusia yang bikin saudara pusing. Karena manusia tidak pernah tahu jalan hari esok. Sejam ke depan manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Besok apa yang akan terjadi manusia tidak pernah tahu. Tapi Tuhan yang hidup, yang menyertai saudara dan saya, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan percayalah, saudara dan saya selalu dikatakan, jika aku ada di dalam hidupmu, engkau tidak akan goncang. Karena aku sebagai penolong di dalam kesesakan itu sudah sangat terbukti. Apa yang dilakukan Musa diperintahkan ini, ya. Saudara lihat apa yang diperintahkan Musa, ya. Tadi pagi saya tulis renungan di Yeremia 29. Kalau saudara berseru, ini kata kuncinya. Dan apabila, Yeremia 29 ayat 12-13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Luar biasa, saudara. Kita pikir setiap kali kita datang sama Tuhan dalam doa, kita cari Tuhan, Tuhan di mana kamu? Kita tidak menemukan sesuatu, tidak, saudara. Ayat ini berkata bahwa ketika engkau datang berdoa kepadaku, berseru, maka aku mendengarkan. Artinya
artinya pendengaran Tuhan tidak pernah kurang panjang. Dia selalu buka telinga atas setiap curhatan hati saudara. Dan kalau saudara datang, percayalah sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan aku tidak berdaya. Saudara pasti menemukan satu kata kunci, jawaban, kekuatan yang membuat saudara akan berdiri teguh di akhir zaman ini. Amin saudara. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 31 kita kembali ke Ulangan 4. Saudara catat ya, nanti setelah live baru dibaca, direnungkan ya. Ulangan 4 ayat 31. Ini kata-kata nasihat Musa. Sebab kenapa saudara dan saya diajak untuk mencurahkan isi hati, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini nasihat Musa. Kalau keadaan terdesak, ingat ya, cari Tuhan, cari Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Amin saudara. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Luar biasa saudara. Yang ketiga, ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya. Itu sebabnya Musa berkata, ingat ya, kalau engkau dalam keadaan nanti sudah terdesak, kanan kiri sudah tidak bisa tolong, jalan depan buntu, belakang tidak bisa, kanan kiri, ingat kata kuncinya. Musa berkata apa? Cari Tuhan. Saudara bawa masalah saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak akan pernah menutup telinganya. Walaupun saudara satu hari datang sama Tuhan, telinganya selalu terbuka buat setiap curhatan saudara. Amin. Bahkan saudara pasti menemukan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tersulit. Itu yang saya alami saudara. Saya banyak menemukan Tuhan di saat saya mulai berkata, Tuhan aku angkat tangan, aku sudah menyerah. Di situ Tuhan turun tangan menunjukkan jalan yang harus saya lewati. Dan ternyata apa yang saya takutkan tidak pernah terjadi. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin saudara. Apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya, Tuhan itu penyayang. Ingat ya saudara, kasih sayangnya itu tidak akan membiarkan saudara hancur. Ya, kalau Musa berkata Tuhan itu penyayang saudara, siapapun saudara, mungkin saudara banyak istri-istri yang lebay hari ini datang sama saya, Bu Eli saya tidak disayangi suami, suamiku sudah berkata tidak cinta, tidak ada rasa, sudah enak belenak. Oh tidak apa-apa, karena masih ada pribadi yang hebat, yaitu Tuhan Yesus menjadi penyayang buat saudara dan saya. Amin saudara. Mungkin keadaan dunia orang sekitar lagi tidak menghargai hidupmu, siapapun menginjak-injak menghina hidupmu, tidak masalah, ada Tuhan penyayang ya. Jangan jadi orang Kristen lebay. Ingat, iblis paling suka mencobai anak-anak Tuhan yang lebay, yang dikit-dikit mengasihi diri sendiri, nangis nelongso, itu sasaran empuk iblis. Tapi ketika saudara berdiri teguh, saudara tidak akan pernah goyah menghadapi apapun ya. Yang kedua apa saudara? Musa berkata Tuhan itu tidak akan meninggalkan, tidak akan dimusnahkan. Percayalah, proses hidup seberat apapun, ada virus corona, proses resesi dunia, bukan tujuannya memusnahkan atau meninggalkan saudara dan saya ya, tapi saudara dan saya selalu disertai. Bahkan hari-hari ini di saat kelemahan kita, saudara akan lihat kuasa Tuhan itu sempurna, dahsyat. Sampai saudara, saya pernah loh saudara, dalam kesesakan saya pernah ngalami gini. Tapi di dalam proses ketika saya mulai kuat, saya bilang gini, kagum saudara, takjub. Lihat karya Tuhan itu tidak bisa dipikir saudara. Apa yang tidak pernah saya pikirkan justru Dia sediakan. Makanya hari ini makin tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata apa? Kesudahan segala sesuatu itu makin dekat. Kalau saudara makin panik, kesudahannya makin lama. Kenapa? Karena orang yang panik itu berarti contohnya belum menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya. Daud ketika dia menghadapi tekanan yang besar, hidupnya tenang saudara, hidupnya nempel sama Tuhan, dan hidupnya menjadikan Tuhan sebagai gunung batu.
Kalau hari ini hidupmu masih panik, hidupmu meragukan Tuhan, berarti Tuhan itu bukan jadi gunung batu, saudara. Masalah yang jadi gunung batumu, keuanganmu yang jadi berhalamu. Hari ini Tuhan mau mengubah. Ketika hidup saya dirubah Tuhan, respon saya dirubah. Bagaimana saya dulu menjadikan suami gunung batu saya, suami tempat saya berlindung. Saya merasa kalau suami saya jauh dari saya akan hancur. Siapa yang bilang? Justru hari ini hidup saya dipelihara Tuhan jauh lebih dari sebelum proses, saudara. Kalau orang tanya, Bu Eli, apa keuntungan proses? Banyak. Hidup saya dirubah Tuhan jauh lebih baik, ya. Kehidupan anak-anak jauh lebih baik, kehidupan berkat. Bahkan kalau orang lihat saya takjub dengan karya Tuhan, bisa membawa suami saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu buat saya mujizat, karena 15 tahun saya bergumul untuk itu, tidak pernah ada satu perubahan sedikit pun. Tapi justru di tengah proses ini, Tuhan menunjukkan apa yang menjadi pergumulan saya tentang anak-anak. Semua Tuhan jawab di tengah proses. Amin, saudara. Hari ini pastikan saudara hari ini curhat aja sama Tuhan, ya. Saudara percaya hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan, musnahkan, dan Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Itu yang keren. Saudara, mungkin saudara pikir, saya mungkin berpikir gini, Tuhan 11 tahun, Tuhan ingat tidak ya janjinya? Oh sangat, saudara. Sekali dia berjanji, tidak ada yang bisa membatalkan janjinya. Keadaanmu terpuruk, goncangan dunia, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Makanya Musa ingat loh ya, Tuhan itu tidak pernah lupakan, tinggalkan. Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan itu penyayang. Dalam keadaan apapun, dia itu sangat sayang buat saudara dan saya. Tidak mungkin dia izinkan satu masalah yang membuat saudara akan hancur. Percayalah, orang yang disayang Tuhan itu akan menikmati justru penundaannya hari ini, karena terlalu sayangnya buat saudara dan saya. Bahkan masa-masa yang sukar, terlalu sayangnya, karena dia bilang gini, aku bukan hanya ingin engkau menikmati di dunia ini cuman transit, engkau cuman sebagai pendatang perantau. Justru aku sudah sediakan satu kekayaan yang luar biasa yang akan kau nikmati secara abadi ketika engkau pulang nanti ke rumah Bapa. Bahkan di masa-masa depan ada perkara besar yang Tuhan sediakan. Amin. Yuk kita lihat yang ketiga ya. Tadi yang sesatu kedua sudah ya. Percaya sama Tuhan setiap waktu ya. Jangan sewaktu-waktu loh saudara, dirubah ya. Kalau dulu cuma sewaktu-waktu, hari ini bertobat. Lihat keadaan buruk, iblis bilang hehehe rekening. Oh, percaya sama Tuhan setiap waktu, setiap waktu. Mau rekening naik turun, setiap waktu aku percaya Tuhan pasti melindungi aku sebagai gunung batu, kekuatan, keselamatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Pasti sangat terbukti. Kalau saudara punya mental seperti ini, percayalah, iblis gemetar. Anak Tuhan harus punya mental sebagai prajurit Kristus. Jangan iblis yang menindas hidupmu. Jangan masalah, jangan tekanan yang masalah resesi dunia yang menindas hidupmu. Tapi kita sebagai anak Tuhan sudah diberi kuasa ilahi, kuasa menginjak ular dan kalajengking, iman yang sudah mengalahkan dunia, doa orang benar yang bisa membuat kuasa yang besar, merubah kuasa yang besar, mengubah keadaan, kuasa perkataan yang bisa mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Betapa semua kuasa sudah diberikan buat saudara dan saya. Tergantung hari ini saudara mau menggunakan kuasa itu, atau saudara hanya terpuruk karena saudara ditindas oleh masalah, saudara ditindas oleh hutang, saudara ditindas oleh suami, saudara ditindas oleh keadaan dunia yang semakin arahnya hancur. Buat saudara dan saya, kita semua dalam perjalanan bukan dilenyapkan, tapi kita sedang digandeng sama Tuhan erat-erat. Saudara tidak pernah dilepaskan karena dia sayang buat saudara dan saya. Saudara dan saya sedang dibawa Tuhan menuju tanah pusaka yang berlimpah susu dan madunya. Amin saudara. Yuk kita baca yang ketiga, berlindung ya. Jadi ketika saudara berlindung, kita buka di Mazmur 30 ayat 3 dan 6 ya. Ayat ini dibaca dulu 3 dan 6, bukan 3 sampai 6 ya. Mazmur 30, bagaimana seorang Daud berkata seperti ini. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong ya, dan engkau telah menyembuhkan aku. Ya, lihat saudara, hari ini kalau saudara berlindung sama Tuhan, minta tolong, dia pasti sembuhkan saudara. Amin. Lihat ayat yang keempat.
ya, 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Waktu saya dapat firman perenungan ini, saya memikirkan, Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Antara murka sama murah hati itu tidak ada apa-apanya. Mungkin saudara dan saya hari ini ngalami keadaan kayak virus corona. Orang berkata gini, ini loh murkanya Tuhan sama manusia, bebal. Ya, ketika saya dulu ngalami masalah rumah tangga, saya juga bilang gini, iya ya Tuhan, ini murka, lihat saya. Lah saya ini dulu jadi anak Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak pernah tunduk sama suami. Mulut saya ini tidak pernah diremot sama Tuhan, tapi iblis yang remot. Mulutnya kasar, suka maki-maki, suka berkata negatif, ya. Tapi ketika saya berkata iya dalam murka Tuhan, saya ini mungkin dalam disiplin Tuhan tuh kesel, kepingin mencubit saya supaya saya ini berbalik ke jalannya. Tapi renungkan kata-kata ini, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup Tuhan itu murah hati. Murah hati sama murkanya, saudara tahu tidak sebanding. Murah hatinya seumur hidup, artinya di tengah proses corona hari ini, resesi dunia, mungkin orang berkata, ya ini murkanya Tuhan sama manusia yang bebal-bebal. Tapi percayalah, di tengah proses pendisiplinan, di tengah proses kita dididik, dihajar, dibentuk sama Tuhan, yang namanya murah hatinya selalu ada, saudara. Tidak ada yang namanya murka, Tuhan itu lepas tangan, biarin saudara jalan sendiri. Oh enggak, saudara. Kalau saudara baca firman ini, renungkan, murah hatinya seumur hidup. Dia tidak bisa menyangkal sifatnya bahwa dia selalu bermurah hati buat saudara dan saya di tengah masa sukar. Bayangkan murah hatinya Tuhan di tengah masa sukar, itu luar biasa. Kalau saya murah hati aja, walaupun anak saya nakal, walaupun anak saya sudah melakukan kesalahan, murah hati saya selalu terjadi, saudara. Apalagi Bapak di surga, kalau murah hati di tengah kesusahan apapun, dia selalu tidak pernah kehabisan stok di surga untuk memberkati saudara dan saya. Dia tidak pernah kehabisan cara, akal untuk memulihkan, membawa saudara berjalan di dalam keadaan yang terjepit sekalipun hari ini. Sangat terbukti pertolongannya. Amin, saudara. Yang berikutnya, yuk kita buka ayat 78 ya, supaya kita agak cepat ya. Dalam kesenanganku ya, aku berkata, ini Daud berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ya, saudara lihat, di tengah keadaan apapun, pemazmur berkata bahwa dia Daud berkata tidak akan goyah. Bahkan Tuhan itu akan menempatkan dia di atas gunung yang kokoh. Hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan justru di tengah-tengah proses. Kalau saudara taat dengan apa yang Tuhan mau. Daud di tengah tekanan yang besar, dia jadi raja. Saya di tengah keadaan rumah tangga saya yang sangat tertekan, hari ini Tuhan pilih hidup saya jadi hamba Tuhan, bisa jadi berkat, ya. Jauh lebih baik dari keadaan saya sebelumnya, bisa dipilih jadi gembala. Saudara, kita kembali di ayat yang 6 ya, ada kelewatan, ini ayat juga penting ya. Tadi Mazmur 30 ayat 6 berkata gini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ini kata-kata bawahnya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sama yang tadi pemazmur berkata, sepanjang malam menjelang pagi ada pertolongan Tuhan. Hari ini sepanjang malam, mungkin saudara dan saya hari ini memang bercucuran air mata. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi ketika saudara tetap mengandalkan Tuhan, akan terdengar sorak-sorai. Tangisan saudara akan diubah menjadi sorak-sorai. Amin. Amin, saudara. Hari ini pastikan saudara tetap berlindung kepada Tuhan ya. Jangan lari cari perlindungan lain. Walaupun hari ini dikejar hutang, tetap hadapi. Bilang, aku tetap mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Aku tidak mau goyah, karena ketika kesesakan terjadi, Engkau terbukti sanggup menolong aku.
Ini ayat 3, Mazmur 30 ayat 11 ayat sampai 12 ya. Setelah itu tinggal satu ayat kita selesai. Yuk kita baca sama-sama. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang telah meratap, kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Amin, saudara. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Hari ini kalau saudara dan saya berlindung sama Tuhan, belum lihat keadaan baik, tidak apa-apa. Daud sudah mengalaminya dan dia berkata, Tuhan ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai, karena Engkau menyembuhkan hidupku. Amin. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan itu mengubah ratapan. Hari ini ada air mata, ada ratapan. Aduh Tuhan, menderitanya. Waktu saya dulu ngalami proses, saya sering meratap, saudara. Saya bilang, Tuhan sakit loh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah didik saya lebay. Tuhan bilang ini, bangkit. Suatu kali engkau akan aku ubah ratapanmu menjadi tari-tarian. Tidak selamanya engkau bercucuran air mata, tapi engkau akan melihat air matamu aku ubah menjadi sorak-sorai. Bahkan Tuhan berkata gini, mungkin hari ini engkau lagi pakai kain kabung. Kain kabung itu sedih, duka cita, ada kehilangan, ada kerugian. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengubahnya dengan sukacita ketika engkau tetap berlindung kepadaku. Wow, saudara, hari ini ikut Tuhan itu tidak mudah ya. Daud yang setia juga sama Tuhan harus ngalami air mata, harus ngalami ratapan, kain kabung. Mungkin ini yang saudara alami, dan ini Tuhan berkata, tenang aja, ini masih sepanjang malam. Ada waktuku, karena aku lagi proses hidupmu sebagai orang benar, supaya engkau itu belajar dekat sama aku. Kalau engkau dekat sama aku, firman berkata apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makin dekat, kamu akan makin mengenal aku sebagai Tuhanmu. Karaktermu makin mirip sama aku, bukan mirip sama dunia. Imanmu akan makin luar biasa. Responmu akan makin memiliki karakter Kristus. Amin, saudara. Bahkan ketika saudara tenang, Tuhan itu disenangkan. Kenapa? Kalau saudara tenang, berarti standarnya orang benar, iman yang tidak diombang-ambingkan masalah, itu sudah terjadi. Makanya Tuhan berkata, waktu engkau tidak diombang-ambingkan masalah sama keadaan-keadaan baik, buruk, kamu ya coba bilang gini, ya Tuhan, aku tetap percaya setiap waktu sama Tuhan, tidak peduli sudah, mau keuangannya merah, suamiku makin tidak pulang rumah, tidak apa-apa, pokoknya percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percayalah, firman itu akan digenapi. Orang yang tidak diombang-ambingkan masalah akan dapat sesuatu dari Tuhan. Daripada saudara cuma on off, sudah menderita, tapi tidak dapat sesuatu, saudara. Rugi tidak, saudara? Tapi kalau saudara hari ini menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, kita belajar dari keteladanan Daud. Yuk kita semua hari-hari ini belajar dekat sama Tuhan. Sementara hari ini ada ratapan, ada kain kabung, ya, ada duka cita, ada air mata, tapi percayalah sebentar lagi, kita tidak tahu waktu Tuhan, mungkin bisa 1 jam kemudian, mungkin bisa 2 hari kemudian. Saudara jangan pernah menyerah. Pasti ada waktunya menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin, saudara. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan buat saudara dan saya. Seperti saya menikmati aja. Karena saya berpikir gini, Tuhan, hidup ini loh cuman anugerah, pemberian. Kalau sampai hari ini aku masih dipercaya jalani proses, aku nikmati, aku jalani, aku syukuri. Karena aku tahu siapa yang menyertai aku adalah Tuhan yang sayang atas hidup saya. Apakah saudara diizinkan Tuhan melewati keadaan yang sakit? Tuhan itu tidak sayang, terlalu sayang, saudara. Sayangnya Tuhan itu beda, karena dia sayangnya punya tujuan sampai akhir hidup saudara. Kalau orang cuman sayang hanya tidak tulus, mungkin saudara apa yang diminta, saudara bisa diberikan semuanya dalam instan. Tapi buat Tuhan, karena dia sayangnya tulus, dia pingin saudara dan saya selamat, hari ini ada penundaan sejenak.
Menjelang malam dijalani, itu tadi dijalani. Tuhan itu sayang, Tuhan itu tidak akan membuang dan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan itu pasti setia menepati janjinya, walaupun tidak ada bukti yang menunjang, tapi janji Tuhan itu selalu digenapi. Amin saudara. Tinggal 8 menit ya. Ayat yang terakhir, ayat pengakuan. Yuk kita ucapkan sama-sama ayat pengakuan ini. Mazmur 18, Daud juga yang berkata 30-32 ya. Hari ini percaya kepada Tuhan setiap waktu. Susah ndak saudara? Belajar ya. Saya dulu praktek, waduh susah saudara, tapi lama-lama terbiasa. Lihat keadaan apa, saya selalu berusaha remote Tuhan, percaya setiap waktu. Saya selalu bawa pergumulan saya bukan sama manusia. Ya, saya selalu apa-apa saya lari dulu, nangis pun sama Tuhan. Tuhan, saya disakitin hati loh Tuhan, gini. Tuhan kasih saya kelegaan. Saya bilang, ya saya mau bangkit. Tuhan cuma bilang gini, Eli, hidupmu bukan ditentukan apa kata manusia, bukan rencana manusia. Hidupmu ditentukan apa kataku. Amin. Yuk kita baca. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Ya, hari ini saudara dan saya katakan buat hidup saudara, aku berani menghadapi gerombolan masalah, gerombolan orang yang mau menjatuhkan hidupku. Aku berani. Lihat kata berikutnya, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Hari ini yang seperti saya bilang, jangan masalah yang menindas hidupmu, tapi engkau punya kuasa yang menindas masalah. Engkau punya kuasa yang menindas iblis. Jangan iblis terus yang menindas hidupmu dengan intimidasinya. Hancur, kamu bakal dicerai, kamu bakal tidak disayangi, kamu bakal disingkirkan, keuanganmu bakal bangkrut dan sebagainya. Kita punya kuasa untuk membalik keadaan. Amin. Yang berikutnya, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah lain selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tidak ada saudara ya. Hari ini yuk kita harus berani menghadapi gerombolan, keadaan masa sukar. Akan datang masa yang sukar, jadi masa sukar itu datangnya nanti gerombolan saudara. Jadikan ini remah buat hidup saudara dan saya di akhir zaman. Saudara akan berkata gini, oke, aku berani menghadapi masa-masa sukar, segerombolan, apapun tekanan. Kalau itu memang baik buat aku tetap menjadikan Tuhan gunung batuku, dan aku berani melompati tembok. Kenapa? Karena Allah jalannya sempurna. Walaupun hari ini jalannya berliku-liku, berduri-duri, tapi jalan itu selalu yang terbaik, sempurna. Dan janji Tuhan adalah murni, tidak bisa dibatalkan oleh kenyataan buruk. Mau gerombolan, mau masalah makin tambah sulit, janji Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bahkan pagar perisainya terlalu kuat menopang saudara dan saya, sehingga tidak ada sesuatu yang buruk yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Amin. Sudah selesai ya. Ayatnya saudara simpan semua ya. Mazmur 18 ayat 30-32. Saudara dan saya mulai praktek belajar seperti Daud. Daud itu orang yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa? Karena ini saudara, hidupnya nempel sama Tuhan, tidak mau jauh. Walaupun dikejar-kejar pembunuh, tekanan yang berat sampai nyawa aja saudara, itu stresnya luar biasa saudara. Tapi dia dekat, dia tidak mau milih panik hari-hari itu. Dia tetap mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu ya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan, curahkanlah, berlindunglah sama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa, waktunya tinggal 4 menit ya. Saudara dan saya hari ini di tengah masa akhir zaman, Tuhan mau kita semua jadi pelaku firman, praktek. Jangan jadi orang Kristen yang lebay. Saya lagi didik ibu-ibu, tidak boleh nangis ya. Orang yang curhat sama saya bilang gini sama ibu-ibu, perjuanganmu melawan darah dan daging, bukan melawan darah dan daging, melawan iblis. Kalau iblis lagi lihatkan suamimu maki-maki kasar, kamu harus tahu bahwa ini adalah tipu daya iblis. Makin baik, bila perlu pijet ya, bila perlu disayang-sayang, disiapin makan yang enak. Itu yang saya lakukan hari-hari ini, mengajari ibu-ibu. Dan ketika mereka praktek, hasilnya dahsyat saudara ya. Saudara mulai praktek melawan semua, jangan sampai iblis yang menindas saudara. Yuk kita berdoa 3 menit. Tuhan, terima kasih buat
firman yang sudah hambamu sampaikan. Kami mau belajar menjadi seorang Daud yang bisa mencuri hati Tuhan, membuat hatimu disenangkan. Ketika kami dekat, kami tetap tenang. Di tengah masa tersulit sekalipun, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu kami. Bahkan hari ini kami mau mempercayai Engkau setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Setiap waktu di tengah masa tersulit kami tetap pilih percaya kepadamu. Dan kami mau Tuhan mencurahkan hati kami mau membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya tangan-Mu, Engkau penyayang dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membuang hidup kami, bahkan janji-Mu selalu Engkau genapi. Itu yang membuat kami membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Bahkan Tuhan, hari-hari ini kami mau berlindung seperti seorang Daud, di mana semua hari ini yang namanya air mata kami akan diubah menjadi sorak-sorai, yang namanya ratapan kami akan dirubah menjadi tari-tarian, bahkan kain kabung kami akan menjadi sukacita ketika kami berlindung kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan buka jalan keluar, terobosan keuangan itu pasti mengikuti mereka ketika mereka tetap dekat dan tenang mengandalkan Engkau. Kami berdoa buat yang mengalami masalah rumah tangga dipulihkan, virus corona segera berlalu supaya kami bisa beraktivitas normal dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sampai ketemu di live berikutnya. Ada 2 menit, mungkin ada pertanyaan saudara. Ya, saudara jangan mau kehilangan sukacita hari ini. Ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena Tuhan itu lagi melatih hidup saudara di surga, di bumi seperti di surga. Saudara dipaksa di surga itu tidak ada yang namanya duka cita, ya. Makanya saudara harus melatih sukacita karena kita adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di live berikutnya. God bless.